Tidak ada yang bisa memprediksi hasil dari Persija Persib secara konkret ya. Tapi musim ini Persija bisa punya kans lebih besar untuk bisa memenangkan pertandingan. Jadi bahwa kawan-kawan Diki Sumarno di Jackmania atau Tobias yang ada di Boboto Persib bisa melakukan hal-hal yang bisa memberikan edukasi kepada seluruh stakeholder sepak bola Indonesia. Nah ini perkiraannya gimana nih, Bung Akmal? Permainan antara Persija dan Persib, apa yang harus diwaspadai oleh masing-masing tim? Selamat pagi, Bung Akmal. Selamat pagi, Estra dan Romi. Salam sepak bola. Siap, salam sepak bola. Mas Akmal, ini kan kita dalam waktu dekat akan menonton pertandingan seru antara Persija dan Persib. Ini Persija ini memang secara klasemen ini ada di atas. Tapi nggak bisa dipungkiri Persib belakangan namanya lagi harum karena memang habis bikin jersey baru, terus mendatangkan pemain-pemain baru dan juga friendly match yang belakangan lagi rajin dilakukan oleh Persib. Nah ini perkiraannya gimana nih, Bung Akmal? Permainan antara Persija dan Persib, apa yang harus diwaspadai oleh masing-masing tim? Ya, kebetulan ini kompetisi Super League saat ini menjadi kompetisi yang menarik ya, di mana Persib punya ambisi besar untuk hat-trick juara atau juara 3 kali beruntun. Setelah musim lalu dan musim sebelumnya mereka jadi juara. Dan yang paling menarik lagi saat ini Persija itu menjadi salah satu tim yang sangat mengejutkan di Super League 2025-2026. Kalau lihat hasil pertandingan mereka 2 kali menang ya, dan saat ini berada di puncak klasemen dengan mengalahkan Persita, kemudian kemarin tandang juga mengalahkan Persis Solo dengan mencetak 7 gol dan belum kemasukan, saat ini berada di puncak klasemen. Sementara Persib memang di laga pertama mereka menang 2-0 melawan Semen Padang, tapi semalam kabar duka buat Boboto tentunya ketika Persib kalah 1-2 dari Persijap Jepara di stadion atau di markas Persijap Jepara. Ini menggambarkan situasi yang sedikit berbeda. Persib terpleset sementara Persija berjaya di puncak klasemen saat ini. Dan ini merupakan rivalitas yang sangat sengit ya di awal-awal musim, di mana saat ini Persija di luar ekspektasi banyak orang justru saat ini berada di puncak klasemen, dan ini menggambarkan bahwa Persib punya tantangan baru di mana Persija punya potensi menjadi penantang terberat untuk menggagalkan Persib menjadi juara Liga Super League untuk ketiga kalinya beruntun. Bung Akmal, bicara soal rivalitas tadi yang sempat disinggung, pemain tentunya menjadi kunci ya untuk melakoni permainan ini. Bagaimana melihat pemain dari Persija, apalagi ada Jordi Amat, kemudian juga ada Rizky Ridho ya. Bagaimana melihat komposisi ini? Bagaimana kansnya untuk Persija di lig ini? Ya, kalau kita lihat Persija musim ini dari para pemain yang dimiliki saat ini untuk pemain lokal, misalnya dengan kehadiran Jordi Amat berduet dengan Rizky Ridho, ini sangat duet yang sangat luar biasa, bahkan menyingkirkan Thales Lira, bek asal Brazil yang kemudian harus menerima kenyataan duduk di bangku cadangan. Duet yang sebenarnya bukan duet baru ya, karena mereka pernah berduet juga di tim nasional Indonesia di eranya Sintayong, dan juga saat ini di era Persib Clipper, walaupun Jordi Amat sejauh ini lebih banyak sebagai pemain pelapis atau pemain cadangan. Nah, menggambarkan bahwa duet ini sangat solid dan sangat kokoh. Kenapa? Karena 2 pertandingan mereka belum sekalipun kebobolan gitu kan, sementara mencetak 7 gol. Artinya pemain Persija saat ini lini belakangnya kokoh, kemudian lini tengahnya sangat kreatif dan lini depannya sangat tajam. Dan kalau saya melihat komposisi pemain Persija saat ini di bawah Maurizio Sousa, ini sangat Brazil sentris ya, bahkan
Pemain-pemainnya juga banyak samba. Ya. Macan Kemayoran rasa samba. Karena apa? Karena dari 10 pemain asing yang dimiliki, 9 diantaranya adalah pemain dari dari Brazil ya. Gustavo Almeida, Carlos Eduardo, kemudian Van Basten Sousa, Fabio Canenego, kemudian Alan Cardoso, Alano Lima, Maxwell Sousa, ada juga Thales Rira. Bahkan belakangan Persija akan mendatangkan satu pemain Brazil baru yang bernama Bruno Taparao. Praktis hanya Rio Matsumura, pemain asing asal Jepang atau di luar dari Brazil. Ini koneksi Brazilnya sangat kuat sekali Persija musim ini. Bung Akmal, ini kan memang dari masing-masing tim memiliki fanbase atau pendukung yang bisa dibilang mendukungnya 100 juta %. Dan keduanya memiliki gesekan-gesekan yang luar biasa perlu diwaspadai. Dan memang mendengar kabar pertandingan selanjutnya ini akan diselenggarakan di JIS. Kira-kira apakah JIS mampu menakodai pertandingan yang cukup berbahaya ini, di mana kedua fanbase atau The Jack dan juga Bobotoh sama-sama memiliki histori yang seringkali terjadi konflik. Konflik, betul. Ya, kalau saya melihat konflik atau rivalitas antara Jackmania dengan Persib ya, belakangan sebenarnya pasca tragedi Kanjuruhan, rivalitas atau persaingan kedua supporter besar ini sebenarnya sudah mulai mencair ya, dengan kedekatannya misalnya hubungan baik antara Diki Sumarno dengan Tobias dari Bobotoh gitu, atau dengan beberapa pentolan-pentolan air betik misalnya, atau beberapa pentolan-pentolan dari Bobotoh Persib. Ini sudah mulai mencair, walaupun situasi dan kondisinya memang masih harus terus digalakkan dalam tanda kutip silaturahim antara dua supporter ini. Karena terakhir Persija ketika menjamu Persib sebenarnya tidak ada kejadian-kejadian yang dalam tanda kutip mengerikan ya, atau membahayakan di stadion, walaupun mereka harus datang dengan menggunakan barakuda. Bahkan ketika Persija tandang ke Persib musim lalu, mereka menyampaikan apresiasi besar karena tidak ada tekanan-tekanan yang yang terlalu mengerikan atau terlalu membahayakan keselamatan mereka. Begitu juga ketika Persib bertandang ke markas Persija. Nah, mereka walaupun mereka juga datang dengan barakuda, yang harus dilakukan saat ini adalah bagaimana kemudian saya lihat supporter Bobotoh maupun Jackmania sudah mulai mencair ya, komunikasi mereka sudah sangat baik sekali pasca tragedi Kanjuruhan. Memang perlu langkah-langkah konkret yang harus dilakukan di lapangan. Jadi pesan saya bahwa kawan-kawan Diki Sumarno di Jackmania atau Tobias yang ada di Bobotoh Persib bisa melakukan hal-hal yang bisa memberikan edukasi kepada seluruh stakeholder sepak bola Indonesia. Bagaimana kemudian partai ini bisa dihadiri, misalnya dengan dihadiri Bobotoh Persib ketika tandang ke Jakarta, dengan dikawal seperti dulu ada kasus yang serupa namanya dengan sistem bubble di Inggris, di mana supporter Leeds United bertemu dengan Liverpool. Leeds United supporternya kemudian mengawal supporter Liverpool dari datang, nonton dan pulang dengan kondisi dan situasi yang aman dengan istilah yang disamakan bubble. Kalau kemudian pertandingan ini bisa berjalan dengan baik dan bisa disaksikan oleh supporter, walaupun saat ini kan I-League atau PT Liga Indonesia sudah menyatakan bahwa tidak ada supporter tandang. Dan ini memang sangat disayangkan ya. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana supporter atau pertandingan sepak bola bisa dinikmati oleh dua supporter yang bertanding, karena tanpa ada supporter football is nothing gitu. Football tidak ada apa-apanya. Football without fun is nothing. Oleh karena itu saya berharap di pertandingan ini kedua supporter saya pikir sudah pada dewasa, kemudian pemikiran mereka pasti ke depan untuk sepak bola Indonesia. Moga-moga di Jackmania bisa memberikan contoh yang baik, menjamu Bobotoh, kemudian bisa merangkul Bobotoh hadir ke stadion dan dikawal dari datang, nonton dan pulang, walaupun jumlahnya tidak banyak. Tidak ada lagi barakuda di pertandingan rivalitas antara Persija Persib. Kalau ini bisa dilakukan, maka kita akan sangat optimis membuka peradaban baru sepak bola Indonesia. Setuju, Bung Akmal. Ini saya ada tambahan nih pertanyaannya. Jadi kan
begini Bung Akmal. Jadi tadi sempat disinggung juga bahwa masing-masing tim Persib dan Persija memiliki banyak sekali pemain-pemain dari Brazil salah satunya, dan ada satu pemain yang dari Jepang. Ini pertanyaan yang mungkin juga pernah ditimbul di beberapa fan supporter bola di Indonesia, karena ini juga terjadi di timnas. Apakah memang masa depan dari Persija dan Persib memang sangat mengandalkan pemain-pemain naturalisasi atau pemain-pemain dari luar negeri, Bung Akmal? Ya, dengan diberlakukannya regulasi 7 pemain asing di lapangan atau 9 dalam line up, 2 di bangku cadangan, sementara 2 lagi boleh diposisikan atau direkrut untuk menjaga-jaga agar kalau ada salah satu pemain yang cedera bisa masuk ke line up. Ini membuat sepak bola kita Super League ini sangat dominan dengan pemain asing. Hampir seluruh atau mayoritas peserta Super League saat ini mengandalkan pemain-pemain asing. Kalau dulu kita dibombardir dengan hadirnya pemain asing sehingga kita kehilangan posisi banyak striker-striker tangguh dari kompetisi kita saat ini. Bahkan sekarang kita harus menerima kenyataan kehilangan posisi penjaga gawang, karena rata-rata atau mayoritas posisi penjaga gawang di klub Super League saat ini didominasi juga oleh pemain asing. Jadi globalisasi sepak bola dengan dibuka ruang 11 pemain asing juga boleh direkrut oleh klub ini membuat peluang pemain-pemain lokal menjadi sedikit. Kalau 7 boleh dimainkan artinya celah untuk pemain lokal saat ini berarti hanya 4 pemain. Itu pun dipotong 1 untuk pemain under 23 atau di bawah 23 tahun, artinya hanya ada 3 slot untuk pemain lokal kita bisa tampil di Super League saat ini. Ini menggambarkan persaingan yang semakin terbuka dan sempat memang dikritisi oleh Asosiasi Pemain Profesional Indonesia dengan jumlah kuota pemain asing yang terlalu banyak. Tapi karena sudah diputuskan dan sudah ditetapkan, saatnya sekarang bagaimana pemain-pemain lokal kita mampu bersaing atau berkompetisi dengan pemain-pemain asing yang hadir saat ini. Nah, kembali ke Persib dari kualitas Persija, Persib saat ini sudah memiliki 10 pemain asing ya. Kemudian Persija akan tambah dengan hadirnya Bruno Tabarao menjadi 11 pemain asing, dengan tadi dikatakan bahwa Persija mayoritas adalah pemainnya dari Brazil, sementara kalau Persib saat ini praktis mereka melakukan revolusi di sisi pemain asing, karena pemain asing yang membawa mereka juara musim lalu boyongan hampir semuanya ke Maluku United. David da Silva, Aaron Delpino, kemudian Gustavo Branca, bahkan Juro Alves, 4 pemain asing Persib berdolan ke Maluku United. Sementara Persib harus menggantinya dengan pemain-pemain baru, dan ini yang membuat pelatih dari Persib Boyan Hodak harus beradaptasi dengan pemain-pemain asing baru termasuk di posisi kiper. Jadi ini sangat menarik, dan buat Persija sebenarnya ujian paling pertama sebelum melawan Persib dalam laga Derby Van Java atau orang sebut El Clasico, maka ujian pertama besok di Jakarta International Stadium adalah melawan salah satu tim yang juga difavoritkan menjadi juara, Maluku United. Dan kebetulan di Maluku United ini banyak pemain Persib, tadi saya sebutkan ada 4. Jadi ini akan sangat menarik pertandingannya. Kalau Persija di 3 pertandingan awal bisa sapu bersih hasil pertandingan dengan meraih kemenangan dan tanpa kebobolan, ini akan memberikan isyarat atau sinyal bahaya buat Persib untuk mempertahankan gelar musim ini. Bung, saya tertarik tadi sedikit flashback soal Bung yang mengatakan bahwa tanpa supporter football is nothing. Nah, melihat dari antusias dari Boboto maupun dari Persija, jika seandainya nanti tanding, kalau sebagai pengamat, bagaimana Bung melihat cocoknya mereka ini mainnya di mana? Di JIS kah? Apa di Stadion GBK? Karena kan pasti antusias dari para penonton ini, supporter ini tinggi sekali ya, Tom ya. Kalau pengamat melihat bagaimana? Ya. Kalau maunya Persija pasti stadion utama Gelora Bung Karno Senayan, karena secara akses SUGBK ini lebih mudah diakses ya dibanding Jakarta International Stadium yang aksesnya agak sedikit masih bermasalah saat ini, walaupun Gubernur DKI Jakarta sudah menjanjikan akan membuka akses yang lebih mudah, utamanya soal parkir dan soal keluar masuk atau arus keluar dan arus masuk dari supporter yang hadir di stadion. Tapi untuk dari sisi dari sisi cyber tekanan
Jakarta International Stadium itu lebih mampu memberikan tekanan dibandingkan Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Musim lalu misalnya pelatih Barito Putra ketika itu Rahmat Darmawan menyatakan bahwa Jakarta International Stadium ini ibarat apa ya, Anfield lah buat Persija ya, bisnis Anfield karena sangat bising, tekanan dan teror supporter sangat luar biasa sehingga tim lawan menjadi sedikit gentar dengan ketika Jakarta main di Jakarta International Stadium. Bahkan musim lalu Persija sangat luar biasa ketika main di Jakarta International Stadium, mereka sangat sulit dikalahkan, bahkan hampir semua pertandingan yang mereka mainkan menang. Nah, salah satu kelemahan Persija musim lalu adalah mereka menjadi posisi ke-8 atau tidak bisa bersaing di 4 besar atau di 3 besar karena salah satunya mereka hidup nomaden gitu kan. Mereka pindah-pindah markas dari Jakarta International Stadium, kemudian dari GBK, tidak bisa 2 stadion ini digunakan. Akhirnya mereka bermain di Stadion Pakansari, Stadion Patriot Bekasi, bahkan sempat juga main di Stadion Sultan Agung Banten, dan sempat juga main di Stadion Indomil Arenanya Tangerang. Nah, posisi nomadennya Persija inilah yang membuat mereka mempunyai handicap untuk menjadi juara. Jadi kalau Persija musim ini mau juara, maka mereka harus konsisten main di Jakarta, salah satunya adalah Jakarta International Stadium dan di GBK. Tapi kalau untuk melawan Persib, saya pikir stadion yang kalaupun kemudian diizinkan untuk ada penonton, maka saya lebih memilih dimainkan Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan dengan alasan aksesnya lebih mudah. Kalaupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, evakuasinya juga dibandingkan dengan Jakarta International Stadium. Setuju. Bung Akmal tadi sempat bercerita juga bahwa kan Persija sekarang sudah menjadi ada di puncak klasemen dengan pemain-pemain yang semakin variatif, pemain-pemain asing yang ternyata memang ini kulikan yang menarik, yang berhasil, yang membuat akhirnya semua pertandingan bisa dibabat habis oleh Persija. Nah, dengan prestasinya yang sekarang, menurut Bung Akmal sendiri, apakah Persija sudah mampu atau sudah cocok untuk bersaing antar klub Asia? Ya, potensi untuk bisa bersaing di antar klub Asia, saya pikir dengan materi pemain yang ada saat ini, kalau Persija bisa berada di 2 besar atau bahkan bisa juara, mereka punya potensi untuk bersaing, apalagi dengan kuota 11 pemain asing. Namun demikian, kita juga tidak boleh menyimpulkan secara instan ya. Ini baru 2 pertandingan. Jadi menurut saya ujian Persija untuk bisa jadi favorit juara ada di 5 pertandingan awal, ya kan? Salah satunya pekan depan ketika akan berhadapan dengan atau menjamu Maluku United yang saat ini juga meraih 4 poin, ada di posisi bersaing dengan Persija Jakarta, termasuk Persib walaupun dengan 3 poin, Persib juga ke depan masih akan main melawan PSIM Yogyakarta. Nah, ini yang kemudian menjadi tugas dari pelatih Mauricio Sousa untuk bagaimana menjaga stabilitas permainan dari Persija Jakarta ya. Walaupun kalau kita lihat ini baru 2 pertandingan, tapi sejauh ini dengan hasil yang diraih dengan 7 gol tanpa kemasukan, dengan clean sheet dan penampilan yang atraktif ala Samba karena diperkuat mayoritas pemain dari Brazil termasuk pelatihnya dari Brazil, harus diakui bahwa Persija merupakan salah satu favorit juara. Namun kita juga belum melihat misalnya masih menunggu juga kebangkitan tim-tim yang masuk dalam nomine atau tim-tim yang masuk dalam jajaran favorit juara juga seperti Dewa United yang diisi materi pemain sangat luar biasa, sangat wah, bahkan pada saat ini menjadi tim dengan nilai pasar paling tinggi di Super League. Bahkan mereka 2 kali kalah di awal-awal pertandingan ini. Persebaya juga yang merupakan salah satu tim yang selalu difavoritkan setiap musim kompetisi juga mengawali kompetisi dengan kekalahan. Walaupun kemarin menang melawan Persita. Jadi termasuk Bayangkara FC yang juga berisikan materi-materi pemain bagus yang kemudian mereka 2 kali juga mengalami gagal menang gitu. Artinya tim-tim yang ini yang punya favorit atau difavoritkan juara kan belum bertemu dengan Persija Jakarta. Artinya ujian Persija Jakarta selain tadi bertemu Maluku United, nanti juga akan bertemu Dewa United, kemudian bertemu dengan Persebaya, termasuk diantaranya adalah bertemu Borneo FC yang saat ini juga berada di posisi kedua dengan
kemenangan 2 kali dengan 6 poin, termasuk diantaranya melawan Persib. Kalau Persija musim ini bisa menang melawan Persib, maka Persija punya potensi untuk kita lihat mengakhiri kompetisi dengan angkat trofi. Karena musim lalu kita ingat Persija sekali ditahan imbang 2-2 ketika mereka menjadi tuan rumah, dan ketika menjadi tuan rumahnya pun itu bukan di GBK atau bukan juga di JIS, tapi di Stadion Patriot. Kemudian di kandang Persib mereka kalah, mereka akhirnya gagal juara. Jadi salah satu kunci Persija buat jadi juara adalah mengalahkan Persib musim ini. Kalau bisa melakukan itu, Persija punya potensi jadi juara, dan ketika jadi juara maka mereka harus siap tampil di level Asia, dan saya pikir Persija punya potensi untuk itu. Mereka punya supporter yang fanatik, mereka juga punya dukungan yang kebetulan saat ini dukungan dari pemerintah DKI Jakarta juga sangat baik sekali ya Pak, di mana Pak Gubernur sudah menyatakan akan memberikan total dukungan kepada Persija. Salah satunya adalah memberikan kesempatan Persija untuk lebih banyak main di Jakarta International Stadium, walaupun ada beberapa pertandingan yang harus dipindahkan ke Stadion Utama Gelora Bung Karno karena misalnya sudah disewa lebih dulu dari tahun lalu untuk konser musik. Misalnya di bulan, kalau tidak salah di bulan September, Persija tidak bisa main di Jakarta International Stadium karena stadionnya dipakai untuk konser K-pop kalau tidak salah. Akhirnya harus hijrah, salah satunya kalau tidak ke GBK mereka harus main ya ke Stadion Patriot atau Stadion Pakansari Cibinong. Dan saya pikir musim ini Persija sangat solid dan sangat punya potensi untuk jadi juara. Oke. Kalau menurut Bung Akmal di pertandingan yang akan terjadi antara Persija dan Persib, prediksinya kurang lebih seperti apa nih, Bung Akmal? Apakah Persija menang? Kalaupun menang, skornya akan berapa, Bung Akmal? Ya, kalau kita lihat dari 3 musim terakhir, Persija sulit menang melawan Persib ya. Dan ini akan menjadi motivasi tersendiri tentunya buat Persija kalau mereka kemudian bisa menjaga konsistensi penampilan. Dan saya pikir pelatih Persija, Mauricio Sousa ini sudah punya pengalaman karena sebelumnya pernah melatih Madura United, dan juga pemain-pemain asing mereka juga sedang on fire semuanya. Bahkan Gustavo Almeida masih belum dimainkan. Artinya ketika kemudian mereka turun bersama-sama bersama Persija, ada potensi Persija bikin kejutan musim ini untuk pertama kalinya dalam 3 musim terakhir menang melawan Persib, asalkan mereka bisa menjaga konsistensi penampilan dan tidak inferior ketika bertemu dengan Persib. Jadi peluang Persib pun juga bisa punya peluang bahkan menjaga rekor mereka untuk tidak kalah dari Persija Jakarta, walaupun di pertandingan awal ini mereka sudah kalah dari Persija Jepara, tim promosi yang kemudian bikin kejutan dengan mengalahkan juara bertahan Super League. Peluang Persija musim ini sangat besar untuk bisa menang ketika menjamu Persib Bandung. Tapi saya pikir tidak ada yang bisa memprediksi hasil dari Persija Persib secara konkret ya. Tapi musim ini Persija bisa punya kans lebih besar untuk bisa memenangkan pertandingan. Jadi Esra dan Romi, ada istilah, ada 4 hal yang tidak bisa diprediksi manusia: umur, jodoh, rezeki, dan juga kompetisi sepak bola Indonesia. Ada 4. Kalau kita taunya 3 ya. Untuk kompetisi 1 lagi. Oh, ini nambah 1 nih insight saya. Ya. Baiklah kalau begitu Bung Akmal, terima kasih banyak sudah hadir di Morning Zone. Yes, terima kasih sudah dibukakan matanya untuk The Jack dan juga Bobotoh yang lagi nyimak nih, kayaknya pertandingan bakal seperti apa udah dapet nih gambarannya. Iya, gambarannya seperti apa ya. Ya, harapan saya semoga pertandingan Persija melawan Persib menjadi momentum untuk dibukanya supporter away untuk sepak bola Indonesia, sehingga supporter away bisa, atau namanya supporter yang timnya tandang, bisa menikmati hasil pertandingan dan bisa mendukung penontonnya. Dan saya pikir Persija dan Persib, The Jackmania dan Bobotoh bisa melakukan itu karena mereka saat ini sangat dewasa sekali dan mereka adalah salah satu motor penggerak untuk dibukanya peradaban baru sepak bola Indonesia. Semoga pertandingan ini bisa berjalan lancar, Bobotoh dan Jackmania bisa akur bersama mendukung timnya di lapangan, sehingga sepak bola kita kembali dalam tanda kutip menjadi normal karena bisa disaksikan 2 supporter yang timnya bertandang. Siap. Terima kasih Bung Akmal. Terima kasih Bung Akmal. Sudah bercerita dengan kita. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat pagi Bung Akmal. Selamat kembali beraktivitas. Sepak bola. Siap. Dukung selalu sepak bola Indonesia.